Halo Bunda, ketemu lagi ya bersama aku Mama Sabet di sini. Hari ini aku akan share lagi rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Ini tuh kegiatan aku di pagi hari ya Bunda. Seperti biasa kalau Pak Su itu berangkat kerjanya pagi-pagi, aku itu wajib banget untuk menyiapkan bekal untuk dia bawa ke tempat kerja. Nah, karena tadi malam itu bumbu-bumbunya ini udah aku siapkan, jadi paginya itu aku tinggal gercep aja gitu Bunda ya. Pagi ini aku siapkan bekal suami untuk dibawa kerja itu, lauknya aku siapkan ayam ini ya Bunda, kelapa gongseng gitu. Dan supaya anak-anak bisa makan, di sini aku pisahkan gitu loh Bunda menjadi dua bagian. Satunya ini aku belum kasih sambal, maksudnya itu nggak ada aku kasih cabai gitu ya Bunda, aku pisah. Nah, di sini setelah aku pisahkan, baru aku tambahkan cabai rawit supaya nanti pedasnya itu ada untuk aku dan juga Pak Su. Biasanya aku pakai tips seperti ini supaya anak-anak itu bisa makan makanan keluarga gitu ya Bunda. Memang sih sedikit ribet, tapi ya mau gimana, namanya kita punya anak kecil ya harus mau ribet sedikit. Dan biasanya kalau aku itu masak sarapan untuk dibawa Pak Su kerja, biasanya malam-malam gitu aku siapkan bumbu-bumbunya ya Bunda. Setidaknya seperti kemarin ya, aku udah gongseng kelapa gitu supaya tinggal blender aja gitu ya Bunda, jadi cepet selesainya. Dan ini tuh sekitaran jam setengah 6 ya Bunda, aku udah selesai masak. Ini tuh tinggal aku bungkus aja sih untuk bekal suami. Oh ya, ini Bunda, kira-kira jam berapa nih siapan untuk pagi-pagi gini? Kalau aku sih Bunda, kalau Pak Su itu masuk kerjanya pagi-pagi ya harus kudu cepet. Ya intinya supaya Pak Su itu bisa bawa bekal yang aku masak ya Bunda. Karena biasanya sih seperti itu, aku nggak pernah kasih dia untuk beli makanan di luar. Dan Pak Su itu juga kayak ngedukung gitu ya Bunda, dia juga nggak terlampau suka makanan yang dibeli-beli gitu. Jadi ya seperti ini Bunda, setiap dia berangkat kerja aku selalu buatkan dia bekal untuk dibawa gitu. Dan kalau pagi-pagi seperti ini, seperti biasa aku siapkan bekal dia itu dua ya Bunda. Satu untuk sarapan dan satunya untuk makan siang. Nah, karena kan kalau pagi-pagi gitu kan belum selera gitu ya Bunda untuk makan. Jadi di sini untuk sarapan paginya juga aku bungkus aja. Jadi nanti dia bisa makan di tempat kerja. Begitu sih Bunda, setiap hari aku lakukan kalau Pak Su itu kerjanya pagi. Tapi kalau Pak Su itu kerjanya itu kayak sore, aku cuman buat satu aja karena kan cuman untuk makan malam. Karena kalau pagi-pagi dia udah balik dari kerja dan sarapannya itu di rumah gitu Bunda. Nah, tadi itu kan Bunda aku masaknya ayam ayam gongseng gitu, kelapa gongseng. Tapi di sini tetap aku siapkan ini ya, sayur apa sih namanya? Sayur labu siam gulai, aku gulai gitu. Sebenarnya tadi malam itu aku masak ini ya Bunda, mie kuah. Jadi kuahnya itu masih lumayan banyak, memang aku sengaja gitu supaya paginya bisa untuk dicampurkan sebagai tambahan untuk ini aja ya, kuah dan juga sayurnya. Dan tadi pagi itu aku kayak nggak ada rencana gitu sih Bunda, sebenarnya mau masak ayam kelapa gongseng gini. Tadinya itu mau aku sambal aja, cuman aku pikir-pikir kayaknya kemarin aku masih ada sisa kelapa gongseng gitu di kulkas. Ya udah, makanya aku langsung eksekusi supaya nggak terlampau ini ya Bunda sering-sering sambal, karena berapa hari ini tuh kayak sambal terus. Nanti takutnya Pak Su bosen dan jadi nggak selera gitu. Dan sebenarnya di sini Pak Su itu nggak terlampau suka ya Bunda sama sayur labu siam. Cuma di sini karena dia itu kayak makan itu harus ada kuah, jadi aku buatkan aja. Karena juga sayurnya ini sebenarnya sedikit banget, cuman untuk campuran mie aja tadi malam gitu Bunda supaya lebih sehat. Jadi tadi malam itu aku lumayan banyakin kuahnya supaya kayak pagi-pagi gini tuh bisa ditambah gitu ya Bunda untuk menu pagi. Dan pastinya juga masih aman ya Bunda, nggak ada basi karena kan aku masaknya itu malam, jadi masih bisa untuk dimakan ke hari ini. Nah, ini udah selesai, saatnya aku pisah untuk pagi dan juga siang. Di sini aku buat dua plastik gitu loh Bunda supaya dia tuh tahu mana untuk pagi dan juga untuk makan siang. Dan tadi itu aku keingat gitu ya Bunda, masih ada sisa timun gitu di kulkas. Jadi langsung aja ini mau aku kupas dan aku bungkus gitu supaya nanti suami ada lalapannya gitu. Karena suamiku itu sebenarnya lumayan suka ya Bunda sama timun, tapi biasanya timunnya itu nggak kayak timun yang kayak gini loh Bunda. Ada kan satu lagi jenisnya. Tapi Pak Su tetap mau kok Bunda makan timun yang kayak gini. Dan di sini aku mau cepet aja supaya Pak Su cepet juga berangkatnya.
Oh ya bunda, karena keseharian aku tuh seperti ini, jadi biasanya untuk bekal suami ini tuh aku kasih kayak kode gitu, supaya dia bisa bedakan mana untuk sarapan dan juga makan siang. Karena biasanya untuk sarapan itu nasinya aku agak sikitin ya bunda, karena kan biasa kalau pagi tuh dia nggak terlampau suka banyak makan. Biasanya kalau untuk pagi itu aku kasih kode kayak ikatannya gitu ya bunda, ikatan mati untuk makan siang, terus kayak gampang dibuka untuk makan pagi. Ya begitulah ya bunda, kalau ibu-ibu ya harus kreatif gitu ya, pokoknya ada aja gitu unik-uniknya ya bunda dalam mempersiapkan bekal suami. Apalagi ini tuh udah aku jalani hampir ini ya bunda, udah 5 tahun, jadi ya kayak gitu, karena kita itu sehari-hari ya seperti ini ya, jadi kudu harus pinter-pinter aja ya kasih kode ke suami. Nah karena udah selesai di sini Pak Su mau berangkat kerja ya bunda, dia mau keluarkan dulu kendaraannya, dan di sini aku biasanya temani dia sebelum dia berangkat kerja, ajak ngobrol gitu, terus pokoknya kayak bincang-bincang kecil aja gitu bunda, santai-santai. Nah di sini tuh ternyata ya aku tadi masukkan bontotnya itu kayak posisinya kurang benar gitu bunda, jadi kayak apa ya, kayak keganggu gitu dipakai untuk ke punggung, jadi di sini aku perbaiki. Nggak tahu kenapa ya bunda, kok tadi aku salah gitu buatnya, biasanya juga seperti itu gampang kok, tinggal masukkan aja, ini kok kayak agak ribet gitu tadi. Tuh bunda kalian lihat ya, dia masih nguap, sebenarnya dia tuh masih ngantuk ya. Ya mau gimana, namanya juga kita itu masih makan gaji ya, ngantuk nggak ngantuk harus tetap semangat gitu ya kan bunda, namanya juga berusaha untuk ini ya, untuk anak dan istri. Ya sama seperti aku bunda, walaupun pagi-pagi itu matanya masih ngantuk, terus matanya itu kayak masih minta untuk diiniin, ya mau gimana, namanya kita itu udah tanggung jawab masing-masing, ya harus dilawan. Intinya semuanya itu ya harus dijalani dengan ini ya, pokoknya dinikmatin aja ya bunda setiap prosesnya. Nah ini Pak sudah berangkat kerja. Kalau udah seperti ini, seperti biasa bunda, aku gercep, buka-buka gorden, pokoknya untuk melanjutkan aktivitas yang lain yang sebenarnya itu masih sangat-sangat banyak gitu. Pasti tahu kan bunda, kalau emak-emak itu ya kerjaannya itu ya itu aja emang, tapi ya nggak ada habisnya. Kalau ditanya tentang capek ya pasti capek ya bunda, gimana sih yang namanya kerjaan itu mana ada yang nggak capek kan. Nah setelah berangkatkan suami di sini aku mau lanjut pekerjaan untuk beres-beres ya bunda. Kalau malam-malam gitu kan anak-anak masih main-main, jadi masih kayak banyak berantakan gitu. Jadi di sini aku mau rapi-rapikan dulu, terus mau bersih-bersih rumah. Karena kalau rumah itu udah bersih bunda, kayak lebih enak aja gitu kan. Jadi kalau anak-anak mau dikasih sarapan juga pandangan itu nggak terlampau ini ya. Pokoknya enak aja gitu. Nah ini aku mau sapu-sapu dulu bunda, sebenarnya juga ini nggak terlampau kotor sih, cuma ya sama aja ya kan, tetap aja kayak kurang bersih aja gitu. Jadi di sini aku mau sapu-sapu sebelum anak-anak bangun. Jadi biasanya juga anak-anak aku itu kalau mereka bangun dari kamar, mereka itu kebiasaannya itu bunda bakalan kayak telentang gitu ya, golek-golek di tempat ini. Gak tahu kenapa ya bunda, anak-anakku itu kalau tidur itu nggak bisa satu kali gitu ya. Kalau misalkan bangun, nanti mereka bangunnya itu pindah ke tempat lain ya bakalan tidur lagi gitu. Dan kayaknya itu udah kebiasaan ya bunda, kayaknya dari ini ya, kayak dari bapaknya gitu. Karena suamiku juga kalau dia itu misalkan libur kerja, terus dia itu bangun dari kamar, dia itu juga bakalan pindah tidur gitu. Nah ini aku lanjut sapu-sapu bagian ini ya bunda. Tadi udah selesai bagian depan. Di sini aku lanjut bagian tengah. Di tempat ini juga karena kendaraan itu diletak gini ya bunda, jadi ya pastinya itu bekas-bekas kendaraan itu pasti kotor dan berpasir. Jadi ini aku langsung aja sapu, dan setelah selesai bunda aku lanjut nih sapu halaman, karena kemarin sore aku belum ada sapu ya bunda, jadi di sini aku langsung aja mau sapu. Oh ya bunda, aku mau cerita nih. Tadi kan waktu aku mau sapu-sapu itu, kalian bisa lihat nggak? Tadi aku tuh waktu tunduk itu aku dapat kayak ini ya bunda. Aku ketemu duit gitu. Ada uang 5.000 dan juga 10.000-nya dan uang 2.000-nya gitu bunda. Dan ternyata setelah aku lihat bunda, jumlahnya itu 19.000. Ini aku nggak tahu rezeki atau ini nggak tahu ya bunda. Tadi malam juga sebenarnya, kemarin kan Pak Su itu ada ini ya, ada datang tamu gitu ngobrol di teras ini. Sekitaran jam 8 gitu ya bunda, aku masih lihat dia ngobrol-ngobrol gitu sama teman-temannya. Jadi ini tuh antara dua ya bunda, uang Pak Su yang jatuh atau duit temennya. Jadi gimana nih bunda, ini kita balikan atau gimana? Aku juga nggak
tahu ini uang siapa ya, tapi kalau uang Pak Su pastinya nggak aku balikin lagi, karena kalau uang suami ya pastinya uang kita ya kan Bunda. Jadi ya nanti aku tanya dulu lah setelah dia itu pulang kerja. Ya begitu ya Bunda, emak-emak ketemu uang 2000 aja rasanya udah seneng, apalagi tadi itu jumlahnya 19.000 ya Bunda. Lumayan kan beli garam dan juga beli bumbu dapur. Oke Bunda, lupakan tadi tentang duitnya, nanti setelah suami pulang baru aku tanyain. Di sini aku lanjut sapu-sapu samping rumah ya Bunda. Bagian depan tadi udah selesai. Ini lanjut bagian samping. Nah, ini tuh daun-daunan dari samping rumah ya Bunda, dari pohon karet. Jadi seperti biasa yang namanya daunan kering itu kalau udah ini bakalan mengenai gitu ke samping rumah aku. Jadi ya begitu, harus setiap pagi itu harus benar-benar disapu supaya bersih. Dan aku lanjut Bunda, ini loh tadi yang aku bilang pekerjaan aku semalam itu yang belum selesai di belakang rumah. Jadi sebenarnya berapa hari kemarin tuh kan hujan Bunda ya, makanya aku tuh nggak ada siram bibit kayak gini. Tapi karena semalam nggak ada hujan sama sekali, makanya pagi ini aku mau siram supaya lebih segar ya Bunda. Dan pastinya pertumbuhannya itu maksimal. Dan juga ini tuh siram-siramnya sekedar aja sih Bunda, karena tanahnya kan masih sedikit lembab sih, tapi masih tetap aja harus disiram. Dan di posisi ini tuh anak aku paling kecil udah bangun ya Bunda, dan dia tuh kayak nangis-nangis. Biasalah kalau anak-anak itu bangun pasti ya kayak gitu ya Bunda, rewel, terus nangis-nangis gitu, nangisnya itu nggak jelas apa yang dinangiskan. Dan aku ucapkan terima kasih ya Bunda buat kalian yang udah sempatkan mampir dan mengikuti aktivitas aku pagi ini. Semoga kalian suka ya Bunda, dan tentunya semoga video aku menginspirasi kalian. Dan seperti biasa ya Bunda, pastinya aku butuh dukungan dari teman-teman dengan di like, share, dan juga di subscribe supaya aku lebih semangat lagi dan tentunya supaya channel ini lebih berkembang. Dan kita ketemu lagi ya Bunda di vlog selanjutnya. Terima kasih.